Oh, oke, siap. Ya, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita ada schedule untuk membahas tentang PPN praktek yang pertama, di mana PPN praktek yang pertama ini mulai dari membuat faktur pajak sampai ke buat SPT, tapi masih manual ya. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Di sini ada berapa orang? Ada berapa partisipan? 45 dari total. 92, berarti baru setengahnya. Nggak apa-apa, kita mulai dulu. Oke. Sebelumnya saya minta maaf ya karena jarang online nih saya nih. Jadi masih agak gaptek. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kendala, mungkin bisa di komen melalui chat. Nanti akan dibantu dengan Kakak Dana ya. Kakak Dana untuk diinfo ke saya. Sebelumnya kita perkenalan dulu, karena kalau mungkin saya aja yang kenalan ya, karena kalau semua yang kenalan kayaknya habis waktu kita. Pertama, nama saya itu Ahmad Kamal Jamaah, biasa dipanggil Kamal. Saya sekarang sudah tidak bekerja, tapi saya membuka konsultan sendiri, konsultan accounting dan pajak. Semuanya saya buat menjadi 2 perusahaan. Jadi saya sengaja buat 2 perusahaan. Yang pertama khusus untuk lokal, namanya Malco Consulting, bisa dilihat di www.malcoconsulting.com. Itu yang untuk pribadi saya. Kemudian saya juga join dengan salah satu investor yang berfokus di perusahaan Jepang. Itu di PT Daitan Malco Patama. Di situ saya juga sebagai founder. Jadi tinggal diatur aja mau pakai yang mana ya, sesuai dengan kebutuhan klien. Ya, kemudian sebelumnya saya juga bekerja kurang lebih 8 tahun. Oh ya, jadi kondisi sekarang adalah konsultan pajak itu merupakan peluang yang besar di dunia bisnis, karena dari semua bisnis yang berjalan di Indonesia, apalagi efek pandemi ini, ternyata konsultan pajak masih bisa bertahan, masih bisa eksis. Makanya sebenarnya ini peluang yang besar bagi kita semua. Kita bisa belajar, bisa mencari ilmu di ZAF internasional, di mana masih bisa mensupport kita semua untuk menggali ilmu di bidang perpajakan khususnya. Karena dari data terakhir yang saya peroleh, karena kebetulan saya juga anggota dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, bahwa konsultan pajak di Indonesia itu baru sekitar 5 ribuan dari total perusahaan yang mungkin udah jutaan kali ya. Saya nggak sempat ngitungin. Makanya kesempatan yang berharga ini kalau bisa jangan disia-siakan. Apalagi saya nggak tahu ya, sekarang katanya, mungkin saya nggak tahu nih backgroundnya ini mahasiswa semua atau ada para praktisi. Kalau mahasiswa biasanya ikut brevet ini cuma buat ini persyaratan skripsi, tapi kayaknya kalau di sini sih enggak sih. Semoga kita semua bisa terjun langsung membantu negara mengurus pajak-pajak. Oke. Schedule hari ini kita sampai jam 12 siang membahas tentang PPN. Nanti kita dibatasi 15 menit ya. Setiap 15 menit ya. Setiap 15 menit kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti coba diajukan lewat chat. Nanti host saya akan membantu untuk memfilter. Tapi nggak semuanya ya. Nanti mungkin bisa difilter dulu baru kita bahas di forum ini. Oke. Mungkin kita nggak usah lama-lama ya. Kita langsung masuk ke materi kita, di mana PPN itu nanti ada 2 kasus. Pertemuan hari ini kasus yang pertama, seperti yang saya jelasin sebelumnya,
kita kita memiliki beberapa transaksi, dibuatkan fakturnya, kemudian sampai kita buatkan SPT-nya. Jadi mungkin sekedar refreshing, kalau PPN itu intinya pajak yang dikenakan atas profit, karena kan pajak pertambahan nilai ya, PPN pertambahan nilai itu maksudnya keuntungan. Jadi kita jual berapa, kita cross, kita net off dengan waktu kita beli berapa. Sebagai contoh, kita jual 100, sebelumnya kita beli 90. Nah dari 100 itu kita kenain PPN 10%, berarti kan kena PPN 10. Kemudian kita beli sebelumnya 90, artinya PPN-nya 9. Nah di endingnya PPN yang harus kita keluarin itu adalah 1. 10 dikurang 9, 1. 1 itu kalau kita refer lagi itu 10% dari profit yang kita dapat. 100 dikurang 90. Gitu. Jadi PPN sebenarnya konsepnya seperti itu. Waktu kita jual namanya PPN keluaran, waktu kita beli namanya PPN masukan. Dan ingat satu lagi, PPN itu cuma punya 2 tarif, 0% dan 10%. 0% kalau kita jual ke luar negeri atau ekspor, 10% kita jual ke dalam negeri atau lokal. Dan yang boleh ngeluarin PPN hanya PKP ya. PKP itu kalau misalnya kita udah daftar. Jadi kalau baru punya NPWP tapi kita belum daftarin sebagai PKP, pengusaha kena pajak, itu nggak boleh kita mungut PPN. Jadi PPN itu konsepnya dipungut ya. Dipungut itu nambahin uang yang kita terima. Kayak tadi contohnya kita jual 100, kita pungut PPN 10, ya berarti uang yang kita terima 110. 100-nya buat kita, 10-nya nanti kita store ke negara sebagai titipan dari customer. Oke? Sampai sini mungkin refreshnya sampai situ dulu. Nanti kalau misalnya ada komentar bisa langsung diajukan di chat, atau kalau misalnya ada penyampaian saya kurang jelas atau terlalu cepat juga bisa di komen. Kebetulan mental saya mental baja, jadi komentar netizen saya kuat. Oke, kita langsung boleh minta dibuka semuanya file Excel yang sudah di share, yang judulnya PPN Praktek 1. Oke, kita masuk ke sheet SPT normal. Nah, di sini ada data nama PKP, NPWP PKP, alamat PKP, dan periodenya. Ingat, berarti kalau misalnya dia sudah PKP, si PT Jaya ini wajib mungut PPN. Jualan apapun harus dikenakan PPN. 10% dari harga jual. Oke, jadi walaupun dia sudah punya NPWP 03127 sekian itu, tapi kalau dia belum daftarin ke kantor pajak untuk didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak, perusahaan ini nggak boleh kena PPN. Tapi kalau misalnya sudah daftarin PKP, maka wajib mungut PPN atas penjualan apapun dan kemanapun. Oke. Kemudian setelah nama PKP, NPWP-nya, alamatnya juga, dan periodenya. Oke, kita coba ke data penjualan dulu. Kita di bulan April 2016, kita ada 11 transaksi. Dari 11 transaksi ini, kita posisikan diri kita sebagai penjual yang berstatusnya PKP, yaitu PT Jaya Sejahtera. Kita punya 11 penjualan dengan beberapa transaksi. Nah, kita langsung di sini ada beberapa sheet ya. Yang pertama sheet SPT normal, ini adalah list transaksi penjualan kita. Yang kedua sheet pajak masukan, ini adalah list pembelian kita selama bulan April. Jadi semua pelaporan pajak itu per masa ya, kecuali laporan tahunan. Jadi kalau PPN kita harus
kumpulin data-data bulan bersangkutan, penjualannya atau pembeliannya. Makanya di sini ada SPT normal, ini sebenarnya data pajak keluaran karena kita jual. Kalau kita jual kan berarti kita keluarkan, makanya namanya pajak keluaran. Ini ada pajak masukan, kita belikan berarti masuk, berarti kita anggap sebagai pajak masukan. Kemudian di sini ada sheet nomor seri. Sebelum kita masuk ke sini, mungkin saya jelaskan dulu nomor seri itu faktur pajak. Nomor seri faktur pajak itu ada 16 sepertinya. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, sorry. Ada 15 nomor seri. 3 nomor seri pertama itu untuk klasifikasi transaksi. Tuh yang 010. 01 itu jenis transaksinya apa. 0 itu kode sudah dibetulkan atau belum. Kalau dia pertama kali buat berarti 0. Tapi kalau pernah dibuat tapi kita revisi, itu nanti kodenya 1. Dan setelah itu adalah kode yang kita minta ke kantor pajak. Ini ada di situs Innova. Ini kalau mau sharing lagi gimana? Mas Dana, ini misalnya saya mau sharing ini. Gimana caranya? Oke. Oh, berarti harus ganti-ganti dulu ya? Ini yang ini. Nah. Oke. Jadi setiap tahun kita harus minta nomor seri. Nomor seri ini kita minta di nih situs ini, di faktur.pajak.go.id. Nanti kita masukkan nomor seri kita. Ini khusus untuk yang perusahaan-perusahaan yang udah PKP ya. Jadi kalau yang belum PKP itu nggak bisa masuk ke sini. Nanti ada nomor NPWP-nya berapa, nanti dapat password PKP dari KPP. Makanya harus daftar dulu. Kalau nggak daftar nggak bisa masuk sini. Setiap tahun kita minta, tergantung yang kita mau. Nanti dikasih jatah. Kalau di soal itu jatahnya adalah Oke, jatahnya itu kalau di soal ada nih, ada 20. Range-nya itu dari 011654230201 sampai 221. Dan ini penggunaan ini sebisa mungkin diurutkan berdasarkan tanggal yang paling dulu. Jadi nggak boleh acak, karena di lapangan saya sering ketemu ada yang acak, kemudian ada yang kelongkap. Nah, si KPP itu menganggapnya ada nomor seri yang dipakai untuk transaksi fiktif. Makanya sebisa mungkin harus berurutan. Oke. Kemudian ini nanti sheet-sheet yang harus diisi untuk ngisi faktur pajak. Kemudian ada SSP. Sheet SSP ini. Sheet SSP ini digunakan sebagai media untuk store pajak. Kalau ini versi dulu nih. Nanti saya akan tampilkan untuk versi sekarang ya, pakai e-billing sekarang. Kemudian sheet selanjutnya ada form 11 form 11 ini maksudnya 11 ini form ini tahun 2011 dan kodenya 11. Jadi makanya kalau SPT PPN kodenya 11. Ini cuma kode aja. Kalau misalnya kita nggak mau apalin nggak usah. Pokoknya intinya bentuk PPN-nya seperti ini, bentuk SPT PPN-nya seperti ini. Nanti kita akan bahas. Nah, di dalam SPT PPN itu ada beberapa lampiran. Yang pertama lampiran AB. Jadi kalau untuk ngisi SPT seperti SPT yang lainnya ya, kita dari belakang ke depan sampai ke induk. Jadi ini namanya induk nih. Kemudian form yang pertama, lampiran pertama form AB. Form AB ini adalah rekapitulasi dari pajak masukan sama pajak keluaran kita yang kita punya di bulan tersebut. Nanti akan pindah ke form induk. Kemudian form A1.
A1 itu ingat aja kalau A itu kan kita jual. Jadi kita jual form A1, A1 itu ekspor. Jadi A1 itu penjualan ke luar negeri, ekspor. Kalau A2 itu penjualan ke dalam negeri. Jadi penjualan lokal. Ingat, kalau A kan berarti pertama, ya kan kita kalau masuk usaha pasti jualan dulu dong. Maksudnya tujuannya jualan, makanya ditaruh di paling pertama. A1 itu untuk keluar negeri, A2 untuk dalam negeri. Kemudian kalau B itu pembelian yang diperoleh dari luar negeri atau impor. Kita masukin ke form ini. Kalau yang lokal berarti B2. Kemudian B3, ada istilah B3 untuk pembelian. Ini adalah faktor-faktor yang pembelian-pembelian yang faktornya kita tidak boleh kreditin. Nanti ada beberapa kondisi. Nah, itu tetap wajib dilaporin. Tapi kita laporin di B3. Kenapa cuma B aja yang ada 3? Karena pajak masukan itu adalah hak, bukan kewajiban. Jadi kalau misalnya kita beli, kita berhak untuk klaim untuk memotong PPN keluaran kita. Tapi kadang-kadang di lapangan banyak yang di setting lah supaya PPN keluarannya nggak terlalu banyak bayar, makanya PPN masukannya dibanyakin. Padahal nggak semua transaksi pembelian itu diakuin pajak, makanya ada yang tidak dapat dikreditkan. Tapi kalau misalnya penjualan nggak ada istilah kredit, kan dia kan store, makanya dia cuma ada A1 sama A2, lokal sama ekspor dan lokal. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pengisian faktur pajak. Oke, kita langsung coba nomor 1. Nomor 1 itu kita ada penjualan ke Kanya Santika Asri tanpa NPWP. Alamatnya di Cinere Depok. Nama barang itu sofa set. Jadi ini perusahaan mebel ya, yang jual furniture. Satuannya itu 3250, dia belinya 3, kita jualnya 3. Nah, karena seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa di kode seri faktur pajak, 3 kode seri ini itu bukan dapat dari jatah, tapi dari klasifikasi transaksi. Jadi ini saya coba tulisin di sini deh. Jadi ada 9 jenis transaksi. Kalau nomor 1, penjualan ke perusahaan yang normal atau lawan transaksi yang normal. Lawan transaksi biasa. Normal. Pokoknya biasanya kita pakai ini. Jadi secara umum kita pakai ini. Jadi nanti ke depannya kalau misalnya kita buat faktur, berarti depannya 01. Kalau 0 ini adalah kode transaksi. Ini adalah kode revisi. Kalau belum direvisi berarti 0. Kalau sudah direvisi berarti 1. Kemudian kode 2 itu penjualan ke bendahara pemerintah. Seperti kementerian, dinas, DLL. Nanti ini 02 nih. Oke. Kemudian 03 itu penjualan ke BUMN dan BUMD. Jadi perusahaan milik negara itu masuknya 03. 04 itu penjualan dengan dasar dengan nilai khusus. Nilai khusus. Jadi kan biasanya kita 10% dari nilai penjualan. Nah, kalau 04 ini kita nggak 10% dari nilai penjualan, kadang-kadang 10% dari nilai pembelian, kadang-kadang 10% dari 10%-nya lagi dari nilai jual. Jadi kayak contohnya kalau misalnya kita ke
jasa ekspedisi itu kadang-kadang PPN-nya kan 1%. Nah itu bukan tarifnya 1%, tapi PPN itu 10%, tapi dasarnya 10% lagi. Jadi nanti 1% jadinya. Tuh. Kemudian 5 itu udah nggak ada. Kalau 6 itu untuk turis, penjualan ke turis. Jadi kalau misalnya ada turis, kalau misalnya sering main ke Bali nih, turis beli souvenir, terus yang jual souvenir PKP, itu nanti kodenya 06. Kenapa 06? Karena turis ini kan cuma sebagai tamu aja, yang nggak lama akan balik lagi, makanya PPN nanti dibalikin waktu mereka mau take off dari bandara gitu. Jadi buat sementara aja. 07 ini PPN itu tidak dipungut. Tidak dipungut itu maksudnya 10%-nya cuma jadi ini aja, cuma jadi formalitas di faktur pajak, tapi uangnya nggak dipungut sama penjual. Jadi misalnya jual 100, ya udah 100 aja gitu. Kenapa dia tidak dipungut? Karena biasanya ini penjualan di daerah yang kawasan industri atau kawasan yang ekspor. Misalnya kayak di Batam, ada tuh di Pulau Gadung, ada di Cikarang. Nah itu tuh yang perusahaan yang biasanya ekspor, itu PPN-nya nggak dipungut. Kemudian nomor 8 itu dibebaskan ini atas penjualan barang-barang yang sifatnya halayak umum, misalnya air bersih, kadang-kadang ada listrik juga, itu dibebasin. Kemudian 9 itu penjualan barang yang awalnya tidak dijual. Misalnya perusahaan kalian beli laptop, dipakai dulu nih, kemudian dijual. Nah pada saat ngejual itu harus bikin faktur pajak, tapi kodenya 09. Jadi istilahnya jual barang second lah. Oke, refreshnya mungkin sampai sini. Ini udah 15 menit pertama ya. Oke, silakan difilter ininya, pertanyaannya. Nanti kita coba bahas bareng-bareng. Silakan Kak Dana. PPN atau faktur fiktif. Jadi gini, kalau dulu tuh bikin faktur pajak, nomornya itu dibuat sendiri. Jadi nggak dikasih jatah oleh KPP. Makanya karena dibuat sendiri, kita udah ngeluarin faktur, tapi uangnya nggak disetor sama si penjual ini. Nah itu waktu itu sering kejadian. Tapi kalau sekarang itu udah jarang banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di faktur pajak ini, itu ada barcode. Kalau faktur yang diterima oleh vendor, supplier, itu udah ada barcode, itu udah pasti fakturnya nggak fiktif. Itu udah pasti valid. Makanya sekarang orang KPP itu udah pakai e-faktur namanya. Jadi ketika kita keluarin faktur pajak, itu udah ada barcode-nya, itu artinya fakturnya udah nggak fiktif. Tapi kalau misalnya faktur pajaknya belum ada barcode ini, ya itu cuma faktur pajak draft. Jadi kalau bisa, kalau minta faktur pajak sama mereka, sama vendor, kita harus pastikan ini udah ada barcode-nya. Itu udah valid, cukup itu aja sekarang. Kalau dulu mungkin kita masih was-was karena masih manual, tapi kalau sekarang udah terintegrasi gitu. Oke? Ada lagi? Jelas atau tidak? Tadi kayaknya ada pertanyaan lanjutan deh. Gimana cara valid atau enggaknya? Kalau valid di barcode ya, kalau udah ada barcode ya udah pasti valid gitu. Kalau sekarang sih udah otomatis. Jadi nggak perlu khawatir dia itu fiktif atau enggak. Yang dikhawatirkan adalah ini faktur yang kita udah bayar ke vendor itu sudah di-storein nggak sama dia gitu. Itu yang kita khawatirkan. Kalau misalnya mau memastikan itu, kita cuma minta ini aja. Pertama bisa minta bukti store-nya. Kalau misalnya memang nggak bisa minta bukti store, minta screenshot aja nomor kita,
nomor faktur kita itu udah ada di ini nggak SPT-nya mereka. Tuh, itu aja sih cukup. Kalau sekarang sih udah ini sih, udah ngeling, jadi nggak perlu khawatir. Tuh. Oke, ada lagi? Oke, ini jadi ini nih kayaknya nih. Sebentar, saya contohkan aja langsung ya. Minta nomor seri itu seperti yang saya bilang ada di nih situs ini. Kelihatan kan ya? Udah sharing belum? Belum ya? Share. Nih, oke. Ini saya langsung kasih teknisnya aja. Oke, ini saya kasih contoh perusahaan saya aja deh, biar sekalian bisa. Ini ada suara apa nih? Oke, jadi kita masukin nomor NPWP-nya 7647432. Kelihatan ya semuanya ya. Kemudian nanti kalau masih kita udah daftar PKP, kita akan dikasih password PKP. Nah, di sini. Nah, di sini dia. Oh, ininya belum. Nah, nanti kita ada beberapa menu. Nah, di sini ada permintaan nomor seri faktur pajak. Ini saya kasih contoh ya. Tapi kalau sekarang ini agak ribet nih. Saya download dulu sertifikat digitalnya. Kemudian unduh. Nah, ini lagi nih. Nah, nanti akan muncul nih sertifikat digital ini. Ini kita harus masukin dulu kita tanam ke browser kita. Sertifikat. Nah, ini manage sertifikat. Gimana nih? Advance. Oh, ini dia. Oh, nggak ada. Wah, nanti deh saya coba ini lagi. Saya coba setting dulu. Jadi nanti masuk ke sini. Nanti kita minta nomor seri nih. Permintaan nomor seri faktur pajak. Nah, makanya karena sertifikatnya belum ditanam jadi nggak bisa. Tuh. Nanti saya coba setting dulu. Pokoknya intinya ada di sini ya. Di Innova ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti di akhir kalau ada sisa waktu kita coba bahas lagi. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Kalau pihak turis itu, turisnya langsung yang minta dikembalikan. Jadi ketika turis datang, nanti kan dikasih nomor seri faktur pajak itu dikasih faktur pajak. Faktur pajak itu dilengkapi dengan kode bayar. Nanti pada saat mau istilahnya apa ya, take off ya. Nanti kan di bandara akan ada checking. Nanti ke bagian ini aja di bea cukai. Nanti turisnya itu bisa minta duitnya dikembalikan. Itu aja sih, yang penting faktur pajaknya di keep sama bukti bayarnya, struknya di keep juga. Nanti langsung pada saat di bandara di ini aja, diminta aja. Nanti langsung dikembalikan kok. Tuh. Tapi biasa lah ya, namanya prosedur birokrasi Indonesia biasanya agak berbelit-belit dulu. Tuh. Tapi pada secara peraturan bisa.
Oke, ada lagi? Hmm. Cerita apa nih? Cerita apa nih? Cerita, ya ceritanya cerita apa nih saya? Karena kan saya sering ini ya, sering ketemu perempuan nih, sering ketemu perempuan. Ceritanya banyak soalnya. Jadi kalau suruh ceritain faktor kalau nggak spesifik agak susah. Jadi faktor 3,0 itu adalah aplikasi untuk bikin faktur pajak yang seperti ini. Wah, kayaknya saya masih sharing Google. Bentar. Stop sharing. Ya, oke. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya di prakteknya kita nggak perlu bikin Excelan gini. Nanti kita pakai aplikasi namanya e-faktur. 3.0 itu versinya. Dulu awalnya versi 1, 2, 2.1, 2.2. Jadi buat fakturnya itu langsung di aplikasi, nanti langsung muncul barcode, bisa jadiin PDF. Udah, ini aja yang dikasih ke customer kita. Jadi nggak perlu tanda tangan lagi, cukup PDF aja. Nah, 3.0 itu cuma upgrade dari versi sebelumnya, di mana kalau misalnya kita sebagai penjual itu bikin faktur pajak dan pembeli itu bisa narik langsung. Kalau misalnya kita udah upload itu buktinya ada barcode. Jadi kalau misalnya kita udah buat faktur pajak kita upload, nanti pembelinya itu bisa langsung narik datanya. Jadi sebenarnya nggak perlu nunggu faktur pajak dikirim dari supplier. Si customer itu udah bisa langsung narik data-data faktur pajak. Jadi udah nggak perlu nunggu, jadi bisa langsung laporin PPN tepat waktu. Gitu. Kalau dulu kan biasanya masih nunggu-nunggu, oh belum terima nih faktur pajak dari penjual. Gitu. Jadi kita masih nunggu. Sekarang nggak, istilahnya pre-populated. Nah itu nanti list-list data faktur masukan yang kita mulai dari pembelian itu akan muncul di situ. Upgrade-nya itu aja sih selama ini. Jadi belum ada tambahan-tambahan feature lainnya. Tuh. Oke, ada lagi? Hah? Hmm? Non PKP beli barang, oke. Oke. Seperti konsep yang awal, PKP itu diwajibkan oleh si penjual. Jadi kalau misalnya PPN itu kita lihat dari sisi penjual. Kalau kita bukan PKP, tapi kita beli sama PKP, ya udah pasti dikenain PPN. Karena si penjual wajib mungut. Jadi walaupun kita bukan PKP, ya kalau misalnya kita nyari penjual yang PKP ya pasti dikenain PPN. Gitu. Nggak mungkin nggak kena PPN. Karena kalau misalnya kita minta nggak kena PPN, pasti barang-barangnya penjualnya. Karena mereka yang akan nanggung resiko kalau misalnya kena denda oleh orang pajak. Makanya kalau PPN itu nggak melihat siapa yang beli. Yang beli itu PKP atau enggak, tetap kalau misalnya penjualnya PKP, tetap ada PPN-nya. Makanya saran saya kalau misalnya kita bukan PKP, kita beli sama yang non PKP aja. Jadi sama-sama nggak ada PPN-nya gitu. Kalau misalnya kita request nggak boleh ada PPN, ya kalau dia PKP nggak bakal bisa. Itu sih. Oke, ada lagi? Udah, itu cukup dulu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ini. Pembuatan PPN, faktur pajak. Nah, di sini tadi dibeli oleh Kanya Santika Sari. Nah, kita langsung buatkan faktur pajak. Nomor seri karena si Kanya Sari adalah pembeli biasa, makanya dia 010. Nah, tinggal nomor serinya aja yang di copy. Nih. Ini dia. Nah, ingat ya,
nggak boleh ada nomor seri yang kelengkap. Jadi kalau bisa di sort berdasarkan tanggal nih. Jadi yang pertama itu nomornya 201 dulu, karena range kita itu dari 201 sampai 221. Oke, ini nama penjualnya atau istilahnya kita pembelinya namanya Kanya Santika Sari. Oke, kemudian NPWP-nya 0 semua. Oke, sorry, di sini alamatnya Cinere Depok. Oke, ini faktur pajak ini harus memuat nama, alamat, NPWP penjual ataupun pembeli. Jadi pastikan kalau kita sebagai penjual kita harus minta NPWP dari pembelinya. Jangan sampai data-datanya kayak contoh misalnya nih, kita cuma nulis, ini karena contoh aja ya, ini kita cuma nulis Cinere Depok, padahal di NPWP-nya itu alamatnya lengkap. Itu sebisa mungkin kita harus minta NPWP dulu, karena harus diisi secara lengkap. Kalau enggak dianggap sebagai faktur yang cacat. Faktur cacat itu nggak bisa digunakan sama pembeli. Nanti kalau masih ada apa-apa, tanggung renteng istilahnya. Si penjual juga menanggung. Tuh. Oke. Kita pastikan semua data lengkap, kemudian kita isi nama barangnya apa, di sini sofa set. Oke. Terus harga jualnya 3.250 kali 3. Nah, segini. Inilah PPN. Nah, karena dia PPN-nya dari harga jual, berarti tetap 01 ya. Dan itu pembelinya pembeli biasa ya, bukan luar biasa ya. Makanya tetap 01. Jadi harga jualnya 97,5, PPN-nya 975, 10% dari DPP istilahnya. Oke, ini karena tadi seperti saya jelaskan sudah ada barcode, jadi nggak perlu ada tanda tangan lagi. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Beli barang, dijual barang ke Kemendikbud. Ingat, Kemendikbud itu bukan lawan transaksi biasa. Dia itu adalah pemerintahan. Makanya tadi kalau kita refer ke bawah, kalau pemerintahan itu masuknya 02. Jadi di sini kita harus tulis 02. 020 karena kita belum revisi ya. Kemudian nomor serinya ini. Oke. Namanya oke, alamat nama pembelinya Kemendikbud. Ingat, ini hanya untuk latihan aja ya. Jadi namanya disingkat-singkat aja Kemendikbud. Tapi kalau misalnya nanti real ya, kita nggak boleh pakai singkatan atau apa. Jadi harus benar-benar pakai data yang lengkap menurut NPWP. Jadi harus minta NPWP atau SKPKP nggak apa-apa. SKPKP itu surat keterangan, surat keputusan pengusaha kena pajak. Ini NPWP-nya kita masukkan, alamatnya tadi Jakarta. Apa yang dibeli? Itu adalah staff chair sama kabinet. Staff chair. Oke. Staff chair sama kabinet. Sama kabinet. Oke. Nominalnya 1099 123 dikali 50. Kemudian kali 50 ya. 2435 kali 10. Benar. 2435 kali 10. Oke. Oke, harga jualnya total 79.300. Tapi di soal ada diskon 2,5%. Mungkin karena ini ya ke pemerintah ya, jadi minta diskon biasa, tukang nawar. Nah, kalau ada diskon, kita harus masukin diskonnya di sini. Diskonnya itu adalah 2,5% dari total. Berarti enggak.
rumusnya udah dikurang, berarti nggak perlu pakai minus. Nah, jadi bedanya harga jual sama DPP seperti itu. Kalau misalnya harga jual itu benar-benar dari harga jual, tapi DPP itu dasar untuk kena PPN. Jadi kalau misalnya ada diskon, kita harus kurangin diskon dulu, baru dikali PPN 10%. Jadi PPN-nya itu jadi 7.731.700, bukan 79.300. Oke. Nah, catatan penting kalau misalnya kita kalau misalnya kita isu faktur pajak ke pemerintah, itu kodenya kan 02. Itu kita cuma bikinin faktur, tapi uang yang 7,7 ini kita nggak boleh minta sama mereka, karena mereka yang storage sendiri. Ya kan spesial tadi, lawan transaksi yang luar biasa. Makanya ini nanti di invoice kita cuma tagihin 77, jangan 85. Kan kalau yang biasa kan ini harga barang sama PPN-nya tuh jadi 10.725. Tapi kalau ini jangan ada PPN-nya. Jadi pure benar-benar harga jualnya. Oke, itu yang nomor 2. Nomor 3. Ini ke Wulan Asrianti. Wulan Asrianti sama ya, dia lawan transaksi biasa jadi 010. 010. Di sini Wulan Asrianti. Alamatnya tadi di Jakarta Selatan. Ini kosong, NPWP-nya kosong. Jadi kita sebagai PKP itu kita nggak ngelihat pembelinya itu punya NPWP atau enggak, pembelinya itu PKP atau enggak. Jadi tetap kita terbitin nomor seri faktur pajak. Tadi Jakarta Selatan. Nah, gimana kalau misalnya semacam Alfamart, Indomaret, setiap ada orang belanja itu apakah kita sediakan faktur pajak? Nah, ini yang jadi kendala. Semua PKP itu pada dasarnya wajib terbitkan faktur pajak setiap ada transaksi. Even lawan transaksinya ada pribadi. Nah, gimana kalau misalnya yang perusahaan-perusahaan kayak Alfamart, Indomaret, itu mereka ada ketentuan khusus. Jadi kalau misalnya dia perusahaan-perusahaan yang retail, perusahaan-perusahaan eceran, itu dia nggak perlu bikin faktur pajak kayak gini. Dia itu udah cuma butuh ini aja, struk pembelian itu. Makanya di struk pembelian tuh kita biasanya ada tulisan harga barang berapa, PPN-nya berapa gitu. Jadi cukup dengan itu. Jadi mereka nggak perlu bikin nomor seri. Ya kalau misalnya bikin nomor seri ya ntar kasihan kasir ya, tangannya bengkak, ya kan? Tiap ada pembeli bikin nomor seri, lama antar antriannya panjang. Yang nggak pakai faktur aja antriannya udah panjang, gimana ada fakturnya gitu. Nah, di sini belinya Desglass. Ini langsung aja lah ya, di sini kali ini. Oke. 7.500.000, PPN-nya 750.000. Jadi nanti si PT Jaya Sejahtera itu nagihin ke orang yang bersangkutan 8.250.000. Oke, lanjut yang nomor 4. Setiawati. Setiawati, oke. Oh iya, nomor serinya saya ambil dari sini aja ya, karena dia transaksi biasa. Oke, alamatnya NPWP yang tadi 0, alamatnya di Bintaro. Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya sih kalau pembeli yang beli barang ke penjual yang PKP, kita berhak minta faktur pajak. Misalnya kita beli barang di toko komputer, misalnya kita beli laptop, dia PKP, kita minta faktur pajak, kita berhak. Ya anggap aja kita latihan. Wah, habis ini nih, habis brevet di ZAF, kita mau show off ya, kalau kita sebenarnya berhak untuk nagih faktur pajak, ya sekalian ngetes lah, sombong dikit nggak apa-apa. Oke,
Jadi kalau misalnya dia bukan bukan retail atau grosiran, itu pembeli wajib minta nomor seri, minta faktur pajak selama si penjual itu adalah PKP. Tapi kalau misalnya di warung-warung ya nggak perlu minta faktur pajak, yang ada di tabok pakai ini lagi sapu, itu nggak perlu. Kemudian tadi mana ya? Oke, yang ini ya, alamatnya itu di Bintaro. Oke, nama barang itu softbed, kemudian harganya itu 6.099 dikali 2. Oke, ini adalah PPN-nya. Ini harga jualnya, DPP-nya ini. Nah, kalau di ini rumusnya mungkin saya revisi sedikit ya. Kalau di setiap perpajakan itu kalau ada rounding, ada pembulatan, itu roundingnya ke bawah. Makanya di sini saya round down aja. Nah, jadi segini PPN-nya, bukan 1,4 tadi. Nah, tuh, jadi total yang tagihan adalah segini. Oke. Transaksi selanjutnya sama ya, Nina Agustina. Nina Agustina. Oke, NPP juga 0. Wah, rumahnya Pondok Indah nih. NPP-nya 0. Alamatnya Pondok Indah. Oke, nomor serinya seperti biasa ya. Pokoknya kalau nggak ada ketentuan khusus, dia pasti 1010. Jadi nggak perlu apalin sebenarnya. Pondok Indah. Oke. Kemudian nama barangnya Desk Glass. Kemudian ini dikali ini. Oke. Inilah PPN-nya. Seperti yang tadi harus di rundown ya. Jadi total yang ditagihin adalah 15.839.991. Sebesar ini. Oke. Oke, kemudian nomor 6 itu kita ekspor ke Singapura. Nah, kalau ekspor kita nggak perlu bikin nomor faktur pajak, karena faktur pajak itu dikhususkan untuk penjualan ke dalam negeri. Kalau misalnya ke luar negeri kita pakai istilahnya PEB, pemberitahuan ekspor barang. Kenapa? Karena untuk ekspor itu kita tarifnya 0%. Jadi kita nggak nagihin PPN ke luar negeri. Kalau sebagai orang awam pasti mikirnya kok nggak adil sih, pas dalam negeri kena PPN, pas di luar negeri nggak kena PPN atau 0%. Ya karena kita mau saingan harga lah ke luar negeri. Kalau misalnya kita kenain PPN ke luar negeri, ya nanti pesaing-pesaing dari negara lain bisa masuk harganya. Makanya di Indonesia kalau misalnya kita ekspor, kita nggak kenain PPN, gitu. Kita kenanya 0%. Gitu. Makanya untuk ini kita nggak buatkan faktur pajak. Nanti kita langsung daftarin ke bea cukai. Nanti kursnya kan ininya kan 115 harga per unit dikali 8 dikali kursnya 13.000. Nah, sebesar inilah harga jualnya. Berapa nih? 81 juta tanpa PPN. Karena PPN-nya 0%. Oke. Yang ke-7. Kita jual ke PT Anugrah Propertindo. Dan kebetulan datanya ini sepertinya ini adalah BUMN. Ini 206. Ini saya hide dulu ya ininya ya. Oke, biar nggak capek geser-geser mulu nih. Kita hide dulu. Nah, ini 206. Kalau misalnya ini BUMN, berarti kita nggak pakai kode 010, tapi 030. Tuh, karena perlakuan PPN untuk kementerian dan BUMN itu sama.
Nanti mereka yang storein sendiri. Ya kan cuma beda-beda status doang. Kalau pemerintah ya untuk pelayanan publik, kalau BUMN ya untuk bisnis, tapi tetap pemiliknya adalah negara. Makanya nanti mereka yang store sendiri. Kenapa bukan mereka titipkan ke si penjual? Karena takutnya nggak di-storein gitu. Daripada ribet mending dia yang di-storein. Itu khusus buat pemerintah aja ya. Kalau buat pihak normal itu harus dititipin ke penjual. Oke, NPWP-nya ini namanya PT Anugrah Propertindo. Oke, Depok. Ini nama barangnya. Ini. Oke. Ini dikali. Oh, ada 3 ya. Ini kali ini. Ini kali ini. Oke. Nah, sofa set. Jadi totalnya 25 juta 32.000. Kemudian PPN-nya 2.503.200. Tapi yang kita tagihin cuma 25 juta. Karena seperti saya jelaskan sebelumnya, PPN-nya nggak perlu kita pungut. Mereka yang store sendiri. Oke. Oke, lanjut nomor 8. Ada yang sesi tanya? Jawab, oke. 15 menit kedua. Silakan Kak Dana. Oh, oke. Oh, oke, siap. Oke. Buka sesi tanya jawab berarti ya? Oke. Silakan Kak Dana. Oke. Gimana pertanyaan tadi dari Oktaviani, dari Mbak Oktaviani. Kalau nomor faktur habis, terus mau perpanjang, tapi belum bayar pajak, SPT masa 3 bulan. Oh, oke. Jadi pertanyaan gini, dari Mbak Oktaviani. Oke, jadi pertanyaan dari Mbak Oktaviani itu adalah nomor seri faktur habis, tapi belum bayar pajak selama 3 bulan, belum bayar PPN selama 3 bulan. Itu kena denda atau tidak? Oke, Mbak Oktaviani, ini karena sekarang permintaan nomor seri itu udah online dan si KPP itu udah integrasikan data-data yang mereka punya. Jadi kalau misalnya wajib pajak yang nggak patuh, itu langsung diblok tuh pelayanannya. Salah satunya waktu minta nomor seri. Jadi kalau misalnya Mbak Oktaviani perusahaannya itu nggak bayar dan nggak lapor PPN selama 3 bulan, otomatis nggak bisa jualan. Karena nomor seri kan nggak bisa diminta. Makanya nggak bisa nerbitin faktur pajak. Makanya kalau seperti itu, sebisa mungkin kita patuh tuh tiap bulan untuk PPN. Karena kalau misalnya udah terjadi seperti itu, nanti di blok, kita harus bayar, ya emang kewajiban kita bayar. Nanti akan denda telat lapor sama telat bayar. Telat bayar itu 2% per bulan dari nilai yang kurang bayarnya. Misalnya contoh, ini bulan apa? Bulan apa sekarang? Januari ya. Misal kita bulan Januari itu kan masa bayarnya kan, deadline bayarnya kan akhir bulan berikutnya, Februari nih. 1 juta nih kita punya PPN nih, harus bayar. Tapi kita bayarinnya baru September. Nah, itu berapa bulan tuh telat?
kan maksimal Februari, berarti kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 8 bulan. Berarti 8 bulan kali 2% dikali 1 juta. Itu berapa tuh? 16, 160.000. Itu dendanya aja. Berarti Mbak Oktaviani harus bayar 160.000 denda sama sejutanya. Itu baru bayarnya aja. Telat lapornya, sekali telat lapor itu 500.000. Jadi 1.660.000 rupiah. Daripada bayar kantor pajak, mending traktir saya ke itu ke Pizza Hut ya lumayan tuh, bisa party-party. Makanya sebisa mungkin untuk PPN dan lainnya yang nanti berhubungan sama bisnis perusahaan itu kalau bisa dipatuhin. Karena kalau 3 bulan nggak lapor itu pasti diblok. Nah gimana dendanya? Dendanya nanti aja bayarnya kalau dapat surat tagihan pajak. Kalau misalnya belum dapat ya nggak perlu bayar. Itu sih. Oke, ada lagi selanjutnya? Ada lagi? Ada. Oh. Ini karena antusiasmenya tinggi nih, jadi yang ngasih pertanyaan banyak nih. Sampai hostnya nih bingung nih nyarinya gimana nih. Wah, kita sambil tunggu nih. Dari Kak Maudi. Kak Maudi. Oh, oke. Dari Kak Maudi pertanyaannya. Ini aja kok saya sampai bingung nih. Waduh. Kak Rani. Oke, dari Kak Rani pertanyaannya. Oke. Jadi pertanyaan dari Kak Rani ya. Gimana kalau misalnya ada faktur pajak? Kan faktur pajak itu yang tadi saya bilang itu berlakunya setahun. Kalau kita minta nomor seri, ada sisa. Sisanya gimana? Diapain gitu. Oke. Saya jelasin dari awal dulu. Jadi sebenarnya permintaan nomor seri itu makanya jangan banyak-banyak. Mentang-mentang di awal tahun minta 1.000. Kasian kalau misalnya setiap bulan cuma 1-2 ya kita sesuai ini aja, kapasitasnya aja. Nah, kalau kayak gitu kan jadi banyak yang kelebihan nggak kepake. Nah, kelebihan itu kita harus kembalikan di tahun berikutnya. Dengan catatan, setelah kita lapor SPT PPN Desember, kan SPT PPN Desember itu maksimal lapornya di Januari ya. Nah, Januari ini nih, akhir Januari sudah lapor. Nah, kita kembalikanlah ke kantor pajak. Kantor pajaknya surat. Suratnya nanti ada formatnya. Intinya itu infoin kalau nomor seri dari nomor seri sekian sampai sekian itu nggak kita pakai. Makanya kita balikin. Kenapa harus dibalikin? Karena kalau misalnya nggak dibalikin, dianggapnya seperti yang tadi saya bilang bisa menimbulkan negatif thinking orang pajak kalau itu nomornya dipakai untuk transaksi fiktif gitu. Makanya sebisa mungkin dibalikin. Itu sih. Ada lagi? Dari Kak Betty, pertanyaannya adalah Oke. Apa saja transaksi pembelian yang bisa dikreditkan? Nah, faktur pajak masukan atas pembelian yang bisa dikreditkan dan tidak bisa dikreditkan. Secara keseluruhan, semua transaksi pembelian, faktur pajak yang dapat dari pembelian itu bisa dikreditin. Selama kita PKP ya, bisa dikreditin. Tapi ada beberapa pengecualian. Banyak sih pengecualian. Nah, yang pertama, transaksi pembelian itu nggak berhubungan sama usaha kita. Misal, saya bergerak di bidang misalnya apa ya anaknya, kayak mebel tadi deh, bergerak di bidang mebel. Tapi saya langganan majalah bobo lah istilahnya buat anak saya, ya kan? Itu ada PPN-nya. Nah itu kan nggak ada hubungannya sama sekali sama usaha saya. Nah itu nggak boleh dikreditin. Jadi walaupun ada PPN-nya itu kita laporin ke B3. Yang pertama, jadi nggak berhubungan sama usaha kita. Yang kedua,
PPN tanggal fakturnya itu sebelum kita sebagai PKP. Ini kalau aturan lama ya, karena sekarang aturan baru pakai Undang-Undang Cipta Kerja tuh. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja ada komposisinya. Kalau yang aturan lama itu, kalau misalnya kita belum PKP, kita udah beli barang ke PKP, itu faktur pajaknya itu nggak bisa kita kreditin. Ya iyalah kan kita nggak ngeluarin PPN, masa kita berhak dapetin PPN gitu. Tapi kalau Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang, itu ada porsinya bisa 50% kita kreditin. Tapi kalau yang dulu, itu nggak bisa semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu faktur pajak dari pembelian yang berhubungan sama pembelian barang-barang yang station wagon. Itu kalau misalnya kita beli mobil sedan, station wagon, itu nggak bisa kita kreditin. Karena apa? Karena ya masa kita usaha operasionalnya ini sih mobil-mobil mewah. Nah itu kan sebenarnya balik lagi ke poin yang pertama, itu nggak berhubungan sama usaha, makanya itu nggak bisa dikreditin. Terus yang keempat itu, kita beli barang tapi kita belum ada penjualan. Nah itu nggak bisa dikreditin. Misalnya kita udah daftar PKP tapi kita belum ada penjualan nih, tapi kita stok barang terus. Misalnya di bulan-bulan sekarang nih kita stok barang, kan ada PPN-nya nih, tapi kita baru jualan tuh 6 bulan setelahnya. Nah itu PPN itu nggak bisa kita kreditin. Tuh. Makanya saran saya, kalau misalnya kita mau daftar PKP, itu kalau misalnya kita ada penjualan aja dulu, supaya PPN-nya nanti kita bisa kreditin. Jadi ketika kita jual ada PPN-nya, kita beli ada PPN-nya, jadi bisa kita gunain. Sementara 4 itu, jadi ada banyak sih. Tapi sementara yang sering itu, 4 itu dulu aja.